Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang kenalin, nama aku Faris. Kami dari kelompok 9 untuk tugas ekonomi Islam FEB UIN Jakarta. Sebenarnya aku mau nanya dulu nama abangnya siapa bang? Nama saya Aditya Sajaya Dari fakultas atau dari kampus mana bang? dari Win. Oh UIN juga bang? Iya, benar banget. Fakultas Syariah dan Hukum kita. Fakultas Syariah dan Iya. Hukum. Jurusan apa bang? Hukum Ekonomi Syariah. Hukum Ekonomi Syariah. Oke. Oke bang, mungkin aku mau langsung nanya aja, abang pernah dengar istilah riba nggak sih? Pernah, Bang? Pernah. Ya, saya dulu sebelum masuk ke UIN ini mondok juga. Mondok juga? Iya. Oh. Jadi saya udah pelajarin tentang riba-riba itu kayak contoh. Kita patukar di situ jelasin bahwasanya riba secara bahasa logotan itu aziyadah. Nah, secara ziyadah itu maksudnya gimana? Diterangkan sama muslim pengarang kita bahwa aziyadah di sini bertambah. Bertambahnya itu yang dimana kita melakukan transaksi. Tapi di situ tidak ada yang namanya perjanjian di awal bahwasanya nanti kalau misalkan saya umpama meminjamkan uang kepada abang itu 500.000, saya nggak ngomong bahwasanya nanti kembalikan 500.000. Tiba-tiba saya ngomong apa jatuh tempo. Ya jatuh temponya itu jadinya 515. Nah, itu namanya riba. Isian. Kalau menurut abang riba itu salah nggak sih bang? Kalau menurut Islam, dalam pandangan Islam sendiri, riba itu salah. Kenapa? Dalam istilah salahnya ini tuh karena yang pertama dalam ijab kabul itu kagak ada. Yang akhirnya terjadi goror, penipuan di situ. Akhirnya yang mengakibatkan riba itu haram di situ, Bang. Iya. Tapi abang sekarang lagi nabung nggak sih bang sekarang? Lagi nabung juga Lagi sih. nabung ya? Iya. Kalau misalnya abang nih lebih milih nabung itu di bank syariah atau di bank konvensional sih bang? Kalau saya sih lebih condong ke syariah ya Bang ya. Oh bank syariah, oke. Iya. Karena bank syariah itu benar-benar nerapin prinsip Islam di situ. Kenapa apa namanya juga syariah kita ya tahu. Syariah sendiri saya dapetin dari beberapa hal di situ. Berbeda dengan konvensional. Kalau di konvensional dia semakin kita bayar cepat itu dikasih bonus untuk mengurangi ya. Tapi kalau di syariah itu tidak boleh. Kenapa? Karena mengikuti tentang ijab kabulan. Nah, disitulah letak kehebatan apa bank syariah gitu. Iya. Mungkin pertanyaan cuma dua itu aja bang. Makasih udah mau kita wawancarin ya bang, dan sharing-sharing tentang ilmunya juga. Makasih banyak tadi Mas Adit ya mas ya. Mas Adit. Saya Faris mas ya. Siap. Oke siap. Terima kasih mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kakaknya siapa ini? Sama aku Latifah. Perkenalkan kak, aku Vina Febriana. Jadi di sini tuh aku mau nanya ke kakak, ekonomi Islam, ekonomi syariah ini tuh bisa diterapin secara menyeluruh nggak sih di Indonesia ini atau gimana? Kalau menurut aku sih bisa ya, karena kan di Indonesia sendiri itu masyarakatnya itu secara keseluruhan Islam kan, Muslim gitu. Jadi ekonomi Islam itu emang bisa gitu diterapkan, dan juga tapi mungkin ada beberapa tantangannya kayak misalnya harus ada edukasinya, harus mencakup infrastrukturnya juga kayak gitu. Dan menurut aku sih itu cocok banget buat diterapin di Indonesia. Cuman emang agak lumayan susah ya, karena dari awalnya udah pakai bank konvensional juga. Betul. Karena ini bank konvensional, jadi semua orang tuh kayak kenal bank konvensional gitu ya. Iya betul, cuman kan mungkin udah ada beberapa bank di Indonesia yang udah melakukan apa sih namanya sistem syariah juga kayak BSI gitu kan. Mungkin itu juga buat jadi awalan gitu buat membangun ekonomi Islam di Indonesia. Oke. Terima kasih ya kak. Sebelumnya mohon maaf mengganggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi dari Universitas Islam Jakarta. Dengan Bapak siapa? Musayadi. Ya. Izin wawancara terkait ekonomi Islam. Kalau misalnya Bapak mau nabung gitu, Bapak lebih milih ke bank konvensional atau ke bank syariah, Pak? Ya sebenarnya sama aja sih sebenarnya. Tapi kalau salah satu pilih, ya bank syariah juga bisa. Kenapa tuh Pak milih bank syariah? Ya karena kan namanya kita nabung kan buat ini masa depan. Ya kalau ada banknya di mana-mana tuh ya enak itu syariah itu. Oh jadi menurut Bapak bank syariah itu enak karena di mana-mana tuh ada ya.
Segitu aja mungkin Pak. Terima kasih. Mengganggu waktunya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin Om, nama aku Faris dari manajemen UIN Jakarta. Nama Omnya siapa Om? Saya Gus Firmansyah. Oh, Gus Firmansyah. Iya. Aku mau nanya nih Om tuh kalau nabung itu milihnya atau nyimpen uang itu di bank konvensional atau bank syariah sih kira-kira sih Om? Kalau biasanya kayak menurut kantor, kita kan menurut kantor. Biasanya kantor itu konvensional sih, jarang untuk kayak syariah. Iya. Selain itu ada alasan lagi Om kenapa milih bank konvensional? Alasan nggak ada, cuma karena dari kantor aja. Oh, karena dari kantor Biasanya aja. pemilihannya dari konvensional itu rata-rata. Nggak ada yang Islam itu ya, syariah itu ya. Iya. Ya itu doang. Ada lagi? Mungkin itu aja sih Om. Oh sebentar, oke. Bentar, Siap, Om. siap. Terima kasih banyak ya Om. Iya, ya. siap.